بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang sama-sama kita hormati ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Masjid yang dimuliakan Allah. Tak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat bisa ibadah, sehingga kita pada hari ini dapat hadir di masjid yang cukup megah ini. Selawat berkah salam sama-sama kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga kita semua hadir pada kesempatan hari ini, juga saudara-saudara kita yang di luar sana senantiasa mendapat syafaat dari rahmat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya menyampaikan salam dari guru PPMT yang dapat dari Ustaz Andes hari ini tidak bisa hadir. Jadi saya dari PPMT diminta untuk menggantikan beliau. Nanti dalam jadwal Ustadz Andes kok yang datang lain. Kan itu kan. Jadi supaya ibu tahu sekalian. Baiklah, nama saya Alfian, Bu. Alfian. Saya tinggal di Haji Ibrahim, dekat rumah Pak Habib Alama, mantan gubernur kita. Gitu ya. Baiklah, Bu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Dengan nikmat itu dapat hadir di sini, Bu. Dengan nikmat iman kita bisa beribadah. Dengan nikmat sehat kita bisa ibadah sampai kita ke sini. Semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat itu kita syukuri. Yang kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa in kafartum inna azabi lasadid. Kata Allah, andaikan kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku, kata Allah, akan kutambah nikmatku itu padamu. Namun andaikan kalian ingkar, kalian kufur, kalian tidak berterima kasih, inna azabi lasadid, sungguh amat azab dan siksa itu pedih, kata Tuhan. Jadi Allah akan mengazab orang-orang yang tidak mau mensyukur nikmat. Kita dikasih nikmat iman, bersyukur kita kepada Allah. Kita dikasih nikmat Islam, bersyukur kita kepada Allah. Kita dikasih nikmat sehat, bersyukur kita kepada Allah. Nah, semua nikmat itu kita syukuri, Bu. Nikmat iman, nikmat yang mahal harganya, Bu. Dengan nikmat iman itu kita bisa masuk surga. Dengan nikmat iman itu kita bisa ibadah. Karena mengapa? Orang selamat hidupnya dunia akhirat karena iman. Orang bisa masuk surga juga karena iman, bukan karena ibadahnya yang banyak. Makanya ilalazina amanu wa amilus soleh. Orang yang beriman dan beramal saleh. Artinya apa? Orang beramal tanpa dengan dasari dengan iman. Orang beramal tanpa didasari dengan iman, imannya tidak dipertanyakan, imannya diragukan. Artinya apa? Orang yang beramal ibadah dasarnya iman. Kalau dia beribadah tidak dengan dasar iman, ibadahnya sia-sia. Maka dalam Al-Quran itu illallazina amanu wa amilus soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh. Iman dan amal soleh itu tidak bisa dipisah-pisah, Bu. Ya, makanya kita beriman dan beramal soleh. Nah, dengan iman ini juga lah, Bu, kita bisa masuk surga, Bu.
akan dikeluarkan dari kerak neraka orang yang punya iman walaupun sedikit pun. Jadi orang akan dikeluarkan dari neraka kalau dia punya iman walaupun sedikit pun. Artinya apa? Orang Islam tidak kekal di neraka kalau dia punya iman. Makanya membuat orang masuk surga itu karena imannya, bukan karena ibadahnya banyak, tapi karena imannya. Makanya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Siapa orang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhulal jannah, dia masuk surga, Bu. Artinya apa? Orang masuk surga karena imannya, Bu. Ibu-ibu jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu iman ini adalah mahal. Nikmat iman adalah nikmat yang amat mahal. Dengan iman inilah hidup kita bisa terbimbing. Dengan imannya hidup kita bisa terarah. Dengan iman inilah hidup kita bisa bahagia. Bahagia itu bisa diciptakan. Kita nengok orang tuh bahagia, mungkin dia tidak orang yang bahagia. Artinya apa? Kalau dengan iman kita bisa bahagia, Bu. Karena apa? Di dunia ini sudah ada juga surga, Bu. Di dunia ini juga ada surga. Mengapa saya katakan di dunia ada surga? Tenang hidup kita, bahagia hidup kita, itu sudah surga di dunia, Bu. Tapi kalau gelisah kita dalam kehidupan ini, susah kita dalam hidup dan dunia ini, tidak tenang di dunia ini, itu sudah azab namanya di dunia ini, Bu. Makanya dengan iman, nikmat yang amat mahal, bersyukur kita atas nikmat iman yang diberikan Allah kepada kita. Dengan iman itulah selamat hidup kita di dunia, selamat hidup di akhirat. Ibu-ibu jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti ada ceramah, ada tanya jawab dan sebagainya, Bu. Hari ini, Bu, judul ngaji kita, Bu, tentang taubat, Bu. Saya akan mengambil judul pengajian kita hari ini taubat. Ya, taubat. Apa itu taubat? Taubat itu artinya kembali. Taubat itu artinya kembali. Mengapa kok kita harus bertaubat? Karena setiap manusia punya dosa, Bu. Setiap manusia punya salah. Maka kita harus bertobat. Tobat dari apa? Dari dosa-dosa kita, Bu. Dosa kita dengan Allah minta ampun, dosa kita dengan manusia minta maaf. Itu dosa, Bu. Nah, makanya apa itu taubat? Taubat artinya kembali. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembalilah kamu kepada Allah dengan jalan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Apa kata Allah? Aku cinta, aku senang, aku suka dengan orang yang suka bertobat. Aku cinta, aku senang dengan orang yang mau bertobat kepadaku, Bu. Bayangkan, Allah suka, Bu, cinta dengan orang bertobat. Dan aku cinta, kata Allah, orang-orang yang selalu membersihkan dirinya, bersih pakaiannya, bersih hatinya, bersih tempatnya. Allah cintai. Ibu-ibu jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah. Allah tidak katakan aku cinta dengan orang banyak puasanya, tidak. Allah tidak katakan aku cinta dengan orang banyak sedekahnya, juga Allah tidak katakan itu. Tetapi Allah katakan aku cinta dengan orang yang banyak bertobat. Orang yang tidak mau bertobat walaupun banyak ibadahnya keliru. Karena kenapa? Orang yang tidak mau bertobat itu seolah-olah dia tidak punya salah, seolah-olah dia tidak punya dosa. Nabi kita Muhammad SAW tidak kurang dari 70 kali sehari semalam dia minta ampun, tobat kepada Tuhan. Padahal Nabi kita Muhammad SAW itu orangnya maksum, orangnya terpelihara bersih, terpelihara dari dosa, sudah maksum, dia dijamin oleh Allah. Nah, apakah kita manusia biasa? Paling tidak kalau kita mau tobat tuh istighfar paling banyak, ataupun tidak kita sholat sunat tobat juga boleh, 6 rakaat boleh juga, atau paling tidak kita beristighfar, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah
rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bertobat kepada Allah Subhanahu, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa kita harus bertobat kepada Allah? Apa saja dosa kita dengan manusia? Dosa kita dengan Tuhan diantaranya apa? Meninggalkan sholat. Dosa kita dengan Tuhan itu tidak mau puasa. Dosa kita dengan Tuhan. Tidak mau bayar zakat. Dosa kita dengan Tuhan. Apalagi tidak mau haji. Kalau kita mampu tidak mau pergi haji, dosa kita dengan Tuhan. Maka dari itu apa? Dosa kita dengan Tuhan, minta ampun, beristighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah Masjid Talim yang dimuliakan Allah. Dulu Bu, ada kisah seorang anak muda penggali kubur selama 7 tahun dia gali kubur Bu. 7 tahun dia gali kubur. Pada suatu hari ada seorang wanita yang meninggal, sudah dikubur. Malam-malam dia gali kuburnya Bu. Dia gali kubur wanita yang meninggal itu Bu. Berani dia Bu. Saya mau tanya dengan ibu-ibu jamaah, ibu-ibu kalau berjalan di kuburan orang Islam berani atau tidak? Berani tidak Bu? Yang berani tunjuk tangan. Kira-kira ada yang berani? Takut ya Bu? Takut? Takut apa berani? Takut. Nah, sepakat takut Bu ya? Kalau ibu sepakat takut, Ustaz, saya kalau jalan di kuburan orang Islam tuh takut Ustaz. Apalagi orang yang mati itu waktu hidup merengut terus, tidak pernah senyum umpamanya. Seram terus. Kalau ibu jalan di kuburan orang Islam, ada rasa takutnya. Malam nih, bukan siang, malam Jumat pula, Kliwon pula malam Jumatnya. Lewat di kuburan, ada rasa takutnya kita, itu menunjukkan iman ibu tuh masih bagus. Imannya masih bagus tuh Bu. Kalau kita ada rasa takut lewat di kuburan orang Islam, ada rasa takut kita, wih ngeri takut tuh, wih ibu tuh kalau marah tuh, waktu hidup di dunia itu serem, dan sampai mati serem umpama nih. Ibu rasa takut, berarti iman ibu tuh masih bagus, masih jempol iman. Tetapi kalau kita lewat di kuburan, tidak ada rasa takutnya, bahkan buat maksiat pula di atas kuburan, berarti imannya itu terserang penyakit tuh. Kan ada tuh orang yang berani Bu buat maksiat, bermaksiat di atas kubur, kan ada tuh. Dulu ada 20 tahun yang lalu ceritanya, waktu saya masih SMA lah, 20 tahun yang lalu, kan bermaksiat di atas kubur, akhirnya gencet, tidak bisa lepas dama ya. Seharusnya kita di kuburan itu, di kuburan orang Islam, kita datang, kita kirimkan Fatihah untuk orang yang sudah mati itu. Kita doakan, kita minta ampun dosa-dosa orang yang mati itu, kita doakan, ya Allah ampunkanlah almarhumah yang telah meninggal dunia. Didoakan ya, supaya dapat nikmat kubur. Bukan di atas kubur kita maksiat. Apa kata yang sudah mati? Aku di atas kubur dapat azab, aku di atas kubur dapat siksaan, kamu di atas bermaksiat pula. Marah dia, kualat gitu. Maka dari itu lewat di atas kubur berdoa kita Bu. Akhirnya pemuda itu apa Bu? Dibisikin setan lah, bisikan setan tuh ya. Hei anak muda tuh, apa kau tidak tertarik dengan aku? Ini bisikan. Akhirnya apa Bu? Kain kapan wanita itu diambilnya Bu, dibukanya kain kapannya itu, telanjanglah mayat itu Bu. Akhirnya dalam kisah kitab, dan itu dalam kitab Duratun Nasih itu yang diceritakan, dijinainya lah wanita itu Bu. Dijinainya. Setelah dia menjinai wanita itu, terdengar suara. Apa suara itu? Hei anak muda, apa kau tidak malu dengan Tuhan? Kau telah menjinai aku. Aku datang di hari kiamat dalam keadaan junub. Melompatlah anak muda itu Bu, berlari Bu. Lari terpotong-panting sampai terjokir-jokir balik, dia berlari. Akhirnya sampailah di depan pintu rumah Rasul Bu. Dia menangis Bu. Menangis terseduh-seduh Bu. Menangis anak muda itu Bu. Menangis Bu. Akhirnya ada sahabat, anak muda kau ngapa nangis? Apa kata anak muda itu? Wahai sahabat, aku mau tobat, aku mau ketemu Rasulullah. Akhirnya sahabat itu masuk menemui Rasul. Ya Rasulullah, di luar rumah itu ada anak muda.
Anak muda itu menangis-nangis, katanya dia mau tobat. Suruh masuk, suruh masuk. Akhirnya dibawa, masuklah anak muda itu masuk menemui Rasulullah. Anak muda, kau ngapa nangis? Mata kau sampai sipit-sipit itu. Mata kau sipit, sudah banyak nangis. Sudah dari malam kemarin sampai sore ini kau nangis. Ada apa anak muda? Ya Rasulullah, aku ini orang pendosa ya Rasulullah. Aku ini besarnya dosaku ya Rasulullah. Maka dari itu ya Rasulullah, aku mau tobat ya Rasulullah. Oh, tobat. Allah ampunkan dosa kau. Tapi dosa kau apa? Kata Nabi, ditanya oleh Rasulullah, dosa kau apa anak muda? Ya Rasulullah, dosaku besar ya Rasulullah. Sebesar bukit ya Rasulullah. Sebesar ombak di lautan ya Rasulullah. Bahkan sebesar isi alam dunia ini ya Rasulullah. Sebesar buih di lautan ya Rasulullah. Itulah dosaku ya Rasulullah. Tetapi anak muda, kau ngomonglah dosa kau apa? Anak muda itu malu mau ngomong, Bu. Akhirnya kalau didesak terus, akhirnya anak muda itu ngaku, ya Rasulullah, aku seorang penggali kubur, sudah 7 tahun aku tukang gali kubur. Kalau ada orang mati, aku yang gali lubangnya. Sehingga pada suatu hari ya Rasulullah, berapa hari yang lalu ya Rasulullah, aku membongkar kubur seorang wanita masih muda, gadis, cantik. Aku gali kuburannya malam-malam ya Rasulullah. Aku ambil kain kafannya Rasulullah. Aku dibisikkan dalam telingaku ya Rasulullah. Makanya jangan gak percaya dengan bisikan, Bu. Ngapa kau nampar laki kau? Aku dalam bisikan mimpi malu suruh nampar laki kau. Tidak boleh. Pagi-pagi ada orang bercerita, dia nempelin bosnya. Bang, aku mimpi nempelin bos aku, bang. Tidak usah, itu mimpi jangan diikuti. Mimpi tidak baik itu jangan diikuti. Mimpi baik, alhamdulillah. Mimpi tidak baik itu dari setan. Tidak percaya ketemu bos, ditamparnya bos itu, besok kena berhenti, kena pecat kerjaanku. Akhirnya kembali ke anak muda itu tadi, sebutlah apa dosa kau ya Rasulullah? Aku berzina ya Rasulullah. Oh, berzina diampunkan dosanya asal kau mau minta ampun, kata. Tetapi anak muda itu katakan, ya Rasulullah, aku berzina ini lain ya Rasulullah. Lain bagaimana? Aku ini berzina bukan dengan orang hidup ya Rasulullah. Aku ini berzina dengan orang sudah mati ya Rasulullah. Rasulullah terkejut. Rasulullah mundur ke belakang, terkejut dia, hei orang fasik, kau pergi sana, pergi keluar. Allah dah ampunkan dosa kau lagi, besarnya dosa kau ni, orang fasik kau ni. Disuruh pergilah, Bu, anak muda tu pagi itu. Disuruh pergi, Bu. Pergilah anak muda tadi, Bu. Menangis dia, Bu. Dalam riwayat ini dia menangis selama 3 hari 3 malam, Bu. Dia menangis 3 hari 3 malam. Dia mengadu dengan Tuhan. Ya Allah, aku memang orang pendosa ya Allah. Dosaku banyak ya Rasulullah. Tapi ya Allah, aku sudah menemui pintu Rasulmu ya Allah. Aku mau tobat, aku sudah menemui pintu Rasulmu ya Allah, dengan harapan dia mau membimbing aku. Tetapi apa daya ya Allah, dia nyuruh aku pergi. Aku dosa, suruh pergi aku nih. Maka dari itu ya Allah, turunkanlah api dari neraka-Mu ya Allah. Bakarlah badan aku nih ya Allah, biar aku kaget daripada aku dibakar badanku nanti di neraka kaget. Akhirnya ketika nangis Rasulullah, Allah mengutuslah malaikat. Wahai Jibril, kau turunlah ke bumi, kau temui kekasihku Muhammad. Akhirnya Jibril turun ke bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muhammad, Allah titip salam kepadamu. Allah bertanya kepadamu, siapa yang menciptakan engkau wahai Muhammad? Dia mengatakan, Allah yang menciptakan aku. Lantas siapa yang ngasih kau rezeki? Allah ngasih aku rezeki. Lantas ya Muhammad, siapa yang menerima tobat hamba-hambamu yang berdosa? Nabi mengatakan, yang menerima tobat hamba-hambaku Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad, ngapa kemarin ada anak muda yang mau tobat, dia sudah jujur dengan engkau, dia sudah mengakui dosa-dosanya, dia sudah mau tobat, kau suruh pergi. Hei Muhammad, engkau itu diciptakan untuk menjadi rahmat. Engkau diciptakan untuk menjadi bimbingan umat yang mengampunkan dosa itu Allah, bukan engkau ya Muhammad. Akhirnya mereka pergi. Akhirnya Rasul mencari sahabatnya. Sahabat-sahabat, kumpul semua sahabat. Kau cari anak muda yang kemarin berapa hari yang lalu datang ke sini, yang nangis-nangis itu, yang mau tobat, kau cari. Katakan dengan anak muda itu, suruh menghadap aku, katakan dengan dia, katakan dengan anak muda itu tadi, Allah terima tobatnya, suruh sini cepat, carikan. Dicarilah, Bu. Anak muda itu, Bu,
sudah berguling-guling bu, nangis, matanya tuh sudah tidak bisa terbuka lagi bu, air matanya lah dah katik lagi bu, sudah air mata itu sudah bercampur dengan darah. Ngapa? Sudah 3 hari 3 malam dia nangis bu, tidak ada lagi air matanya bu, tinggal air mata darah nangis bu. Ditemil, mau pingsan ya, anak muda bangun. Mengapa? Rasul nunggumu di rumah, Rasulullah menunggu di rumah. Aku diperintahkan untuk bawa kau ke sana. Mengapa dia mau bawa ke sana? Rasul mengatakan, Allah terima taubat kau, pergi ke sana. Dibawalah anak muda itu bu, menemui Rasulullah. Berjalan anak muda itu, berjalan, ikutlah bersama-sama bu. Sudah ketemu dengan Rasul itu, ikut sama-sama dia sholat maghrib di situ bu. Begitu Rasul mengatakan, hatta zurtumul maqabir. Anak muda itu terkejut, pingsan, langsung anak muda itu bu, meninggal dunia bu. Artinya apa bu? Allah akan mengampunkan dosa hamba-Nya yang mau bertobat. Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang mau bertobat. Innallaha azza wa jalla yaqbal taubatal abdi ma lam yukhir. Kata Allah apa? Allah terima taubat seorang hambanya selagi napasnya belum sampai ke kerongkongan. Fir'aun taubatnya tidak diterima oleh Allah. Ngapa? Napasnya sudah sampai ke kerongkongan. Makanya Allah kata, Nabi mengatakan, innallaha azza wa jalla yaqbal taubatal abdi ma lam yukhir. Allah terima taubat seorang hamba selagi napasnya itu belum sampai ke kerongkongan. Allah terima taubatnya. Sakit, tidak bisa ngomong, banyak istighfar, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosa kita bu. Orang yang baik itu ibu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa bu. Siapa di antara kita dalam dia tidak punya dosa? Sebab kita punya dosa, sebab kita ada salah. Tetapi sebaik-baik manusia bukan manusia yang tidak punya dosa, sebaik-baik manusia bukan manusia yang tidak punya salah, tapi sebaik-baik manusia kalau dia salah dengan Tuhan minta ampun taubat, salah dengan manusia minta maaf, dan dia berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya. Itu orang yang baik itu. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang mau mengakui kesalahannya, dia mau bertobat, janji tidak mengulangi kesalahan. Itulah orang yang baik. Kita rumah kita di pinggir jalan bu, umpama rumah pinggir jalan, duduk kita sore-sore duduk, ada orang lewat, laki bini naik motor boncengan bu, umpama lakinya gagah hitam manis kayak ustadz yang ngomong nih, umpama nih istri itu gemuk nih ya bu, sampai kempes ban motornya. Apa kata ibu? Kata itu, hoi ngapalah bapak tuh mau kawin sama perempuan yang gemuk nih, mungkin banyak makannya tuh sampai kempes lah bannya. Dosa dah kita bu, seolah-olah kita apa, menghina ciptaan Tuhan bu. Kan itu, cepat istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapa? Kita berdosa, ngapa? Menghina ciptaan Tuhan. Jadi dosa kita dengan manusia, dosa kita dengan Tuhan, minta ampun tobat. Yang kedua bu, dosa kita sesama manusia bu. Nah, dosa kita sesama manusia bagaimana? Minta maaf. Mungkin ketika kita hidup dulu kita pernah memfitnah ibu itu, ketika kita hidup dulu kita pernah menggunjing ibu itu. Makanya kita disuruh apa? Minta maaf. Jangankan kita bu, iblis bu, iblis mau tobat bu. Iblis itu pernah minta tobat bu. Iblis itu pernah minta dengan Tuhan, Tuhan aku mau tobat Tuhan. Iblis itu bu mau tobat. Bayangkan, apa yang harus aku lakukan Tuhan supaya tobat aku Engkau terima Tuhan? Apa kata Tuhan? Kau pergi ke kuburan Nabi Adam. Kau pergi di kuburan Nabi Adam, kau sujud di kuburan Nabi Adam, baru tobat kau aku terima. Itu kata Tuhan. Apa kata iblis? Tuhan, waktu Adam hidup baik aku tidak mau sujud dengan dia. Nah sekarang dia sudah mati, aku engkau suruh sujud. No, kata dia. Mengapa iblis seperti itu? Iblis itu sombong, iblis itu dengki bu. Makanya orang yang sombong dosa. Orang yang punya sifat dengki tidak bisa bahagia bu. Yakinlah kita bu, orang yang punya sifat dengki dia tidak akan bisa hidupnya bahagia dalam kehidupan ini bu. Mengapa orang dengki tidak bisa bahagia? Orang dapat nikmat kita demam, orang dapat nikmat kita sakit. Tetangga kita beli mobil, kita meriang. Tetangga kita bawa rumah baru, kita mati. Ngapa? Iri, dengki dia apa? Seharusnya apa? Orang dapat nikmat, alhamdulillah tetangga aku punya mobil,
Alhamdulillah tetanggaku buat rumah. Alhamdulillah, bersyukur. Kenapa? Yakinlah kita, Bu, rezeki itu tidak bakal ketukar kemana-mana, Bu. Tetapi kalau kita punya sifat hasad, kita akan sakit hati. Itulah hasad itu membuat orang menyiksa dirinya. Hasad itu memakan kayu kayu kering dimakan api. Maka itu hindari hasad. Kenapa? Sombong dan hasad itu adalah penyakit yang diwariskan iblis. Makhluk yang pertama kali hasad di langit, iblis, Bu. Iblis. Makhluk yang punya sifat iri di bumi, Qabil dan Kabil, membunuh saudaranya. Maka dari itu, agar kita berdosa dengan manusia, kita minta maaf. Agar apa? Hidup kita bahagia. Ngapa, Bu? Kalau kita tidak memaafkan orang, kita penyesal, Bu, aku minta maaf, aku pernah curi kembang Ibu. Bu, aku minta maaf, aku pernah mencuri ubi, Bu. Bu, aku minta maaf, aku pernah mencuri kartu. Minta maaf, tolong dihalalkan. Maka ketika orang mati dipikul, Bapak Ibu, para petajia, kalau almarhum punya utang piutang, tolong selesaikan ahli warisnya. Kalau dia punya salah, tolong maafkan kesalahannya. Itulah dosa kita dengan Tuhan. Minta pun dosa kita dengan masalah, minta maaf. Agar apa? Kita bahagia dunia dan akhirat. Ada ibu nak bertanya masalah taubat? Masih ada waktu lagi 10 menit lah, Bu. Tadi teman kita kan tausiah, dan itu pertanyaan. Ada ibu nak bertanya masalah taubat? Kita masih punya waktu 10 menit, Bu. Di luar taubat pun tidak apa-apa juga kamu ditanyakan. Boleh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan tentang haji, Pak. Ya, boleh. Bagaimana cara kita pada haji? Badal haji. Yang sudah meninggal. Katanya itu ada yang bisa diwakilkan, Pak, ya? Ada sertifikat, Pak, ya? Ya, betul. Betul. Orang tua saya ada sertifikat badal haji, Bu. Nah, jadi yang ibu tanya apa? Yang anak ibu tanyakan masalah apa? Oh, umpama badal haji, ya. Badal haji itu pengganti, Bu. Dulu ada seorang pemuda menemui Rasulullah. Ya Rasul, orang tuaku dulu waktu hidup, kata dia nih, pernah mau naik haji, tapi belum sempat naik haji, dia meninggal. Badalkan. Badal itu pengganti, Bu. Badal itu pengganti. Apakah badal itu ada sertifikatnya? Ada, Bu. Orang tua saya 4 tahun yang lalu saya badalkan haji, ada sertifikatnya, ada di sini. Ada, Bu. Punya sertifikat, Bu. Jadi kalau orang tua ibu mau badal, apakah hukumnya boleh? Boleh. Ya. Karena apa? Badal haji itu apakah ada sertifikatnya? Ada. Nanti saya tengokkan di sini ada sertifikatnya. Orang lain pun juga boleh. Kalau kita membadalkan juga boleh, tapi pas sampai sana kita cari orang untuk menggantinya. Boleh. Ada. Dia benar. Ya. Kalau kemarin saya itu belum sampai, Bu. Kami itu kemarin cuma 7 juta, karena kan sudah mahal. Kalau ada yang mau badal, ini dalam lagi lebaran haji nih, boleh, karena diuruskan dah sampai segitu, Bu. Kalau tidak salah paling pol 9 juta atau 8 juta dah sampai segitu. Kalau 15 tidak nyampe 15. Tidak nyampe. Benar. Ya. Apa, Bu? Nanti kalau ibu mau berangkat atau mau dibadalkan orangnya tua tuh. Iya, benar. Jadi kalau mau badalkan tuh, Bu, kirim namanya, nama almarhum atau almarhumah itu, kasih fotonya, nama dan foto, baru setor duitnya. Kaki ada sertifikat bahwa dia itu sudah dibadalkan. Apalagi kalau umpamanya orang tua ibu itu pernah kepingin haji pula, itu dibadalkan. Ada yang mengatakan kalau dia tidak ada pernah niat, tidak usahlah. Tapi kalau ada pernah niat, kalau pernah niat tuh dibadalkan, Bu. Ya, badalkan. Ya, Bu.
Ah. Insya Allah kalau rezeki kita berangkat ke Oh itu. Berarti pernah ada niat tuh Bu. Ya itu pernah ada niat dibatalkan lah. iya Kasihan. maunya berangkat. Jadi memang ada tuh Bu. Memang orang yang ya. Hanya pertanyaan kedua Ya. kita ini aja Pak, bisa kita nomor teleponnya Pak. Telepon saya kasih kartu ya kaki Bu. Nomor telepon saya. Nanti saya kasih kartu. Tanya saya pun boleh juga, bisa saya urus. Nanti saya kasih nomor saya sini Bu ya. Saya kasih nomor, ada kartunya nanti saya kasih nanti. Nanti saya kasih ada sini nanti. Ya, nama saya ada sini nanti saya kasih. Jadi Bu, yang namanya badal tuh Bu, apakah ada piagamnya? Sampai ada Bu. Jadi kalau kita membadalkan orang tua kita suruh orang, umpama kita naik haji nih, kita sampai sana, kita nyuruh orang. Nah nanti orang tua yang ngerjakan nih Bu. Kalau kita ngerjakan, kita habis sholat kan serempak itu tawafnya Bu. Maka itu menyuruh orang, kita kasih duitnya. Kalau salah orang tua saya kemarin sebelum corona itu Bu, cuma 4.500.000 Bu. Kalau 15 juta tidak nyampe rasanya. Iya benar, memang ada. Benar Bu. Jadi badal itu memang ada dan boleh Bu. Boleh badal itu boleh. Nah ini kebetulan Bu, ini Bu. Ini piagam orang tua saya waktu badal aja ini Bu. Ini. Ini piagamnya nih. Piagam bapak dia tuh umpamanya Amjah Trubus bin Khairun, sudah dibadalkan hajinya tanggal ini Bu. Ini. Terus ini ada judulnya sih Bu, badal haji. Nanti setelah dia pulang baru Ini dibawa nih Bu, oleh orang yang membadalkan tuh kayak dibawa umpama Ibu nyuruh saya badalkan, saya nyuruh orang sana, saya bawa balik dari Mekah, saya bawa piagam badal tuh saya bawa langsung. Nah, jadi kalau Ibu ada niat, apalagi orang tua kita pernah gitu kan, dia dibadalkan lah, kasihan. Badal itu kan pengganti. Nah, jadi memang ada Bu. Ini badal haji orang tua saya nih Bu. Ini sebelum corona nih, sebelum corona kemarin kalau tidak salah cuma 4.500.000 sebelum corona. Kalau sekarang belum pastilah, tapi yang jelas belum nyampe ke 15. Belum nyampe ke sana. Ya nanti saya kasih nomor ibu saya Bu ya. Nanti kita carikan nanti. Banyak tuh Bu. Ada lagi Bu yang bertanya? Itu masalah tobat Bu ya, atau masalah tobat badal boleh saja. Itulah Bu ya. Jadi paling tidak kita membadalkan haji orang tua kita dapat pahala niat. Pahala niat kita ada anak soleh soleha itu. Ada lagi Bu katanya? Kadang kita tutup pengajian kita nih. Ada? Nah, kita sudah Bu ya. Jam sudah mau jam 3 ya Bu, kita tutup ya. Demikian Bu pengajian kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan itu datangnya dari saya selaku manusia. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang tawabin, orang-orang yang ahli taubat. Amin ya rabbal alamin. Ila zini al-Fatihah. Auzubillahi bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.